Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Dwi Purnomo, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen, menyambut baik kegiatan pelatihan perpustakaan digital yang disampaikan narasumber dari PT Enam Kubuku yang pagi ini dihadiri 40 sekolahan di Kabupaten Kebumen dari mulai SD, SMP, dan SMA yang akan mendapatkan hibah dari pemerintah Kabupaten Kebumen bekerjasama dengan PT Enam Kubuku berupa perpustakaan digital untuk sekolah. Dengan pelatihan ini diharapkan untuk para penerima hibah dari sekolah-sekolahan penerima manfaat agar dapat mengoperasionalkan bagi para pustakawannya sehingga nanti bisa dimanfaatkan secara baik oleh siswa-siswa di dalam sekolah yang sudah nanti akan menggunakan perpustakaan digital. Ini sekali lagi terima kasih pada PT Enam Kubuku atas support dan dukungannya. Semoga ini bermanfaat bagi sekolah, masyarakat, dan pelajar di Kabupaten Kebumen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disyukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara pelatihan admin perpustakaan digital Kabupaten Kebumen tahun 2023 dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Mengawali acara hari ini, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu yang kami hormati Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Bapak Haji Tri Tunggal Eko Sabto SKM MPH. Yang kami hormati Kepala Bidang Perpustakaan Bapak Setia Birawa SH. Yang kami hormati Direktur PT Enam Kubuku yang sudah hadir pada hari ini, yaitu Bapak Teguh Nuryadi ST, serta teman-teman admin perpustakaan digital yang berbahagia. Acara yang pertama yaitu sambutan sekaligus membuka acara oleh Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas Haji Tri Tunggal Eko Sabto SKM MPH. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya hormati Direktur PT Enam Kubuku, beliau Bapak Teguh Nuryadi ST, Kabid Perpustakaan, Bapak Ibu peserta pelatihan admin perpustakaan digital yang saya hormati dan saya banggakan. Tentunya mari kita sampaikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti Zoom meeting dalam rangka pelatihan admin perpustakaan digital. Yang pertama tentunya permohonan maaf, Bapak Kepala Dinas Disabus Kabupaten Kebumen tidak bisa
membersamai Bapak Ibu semuanya, karena beliau Pak Kadin baru ada rapat dinas dengan Bupati pagi hari ini, sehingga beliau mewakilkan pada diri saya untuk membuka acara pelatihan perpustakaan digital pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa era sekarang adalah digitalisasi. Artinya segala sesuatu itu harus diikuti dengan teknologi yang modern, teknologi yang tentunya harus mengikuti perkembangan zaman. Kita tahu bahwa segala sesuatu era sekarang ini era digital, sehingga era zaman dulu kita ketahui seperti saja yang kita lihat untuk ojek, ya, ojek sekarang itu nggak laku kalau ojek manual. Sekarang ojeknya ada ojek digital, sehingga apapun kita harus mengikuti perkembangan zaman saat ini. Untuk itu tentunya yang pertama saya sampaikan selamat kepada Bapak Ibu yang mengikuti pelatihan admin perpustakaan digital pada pagi hari ini. Tentunya ini merupakan awal daripada nanti Pak Teguh Nur Hadi sarjana teknik, di mana insya Allah akan memberikan kita pada satu sekolah, ya, baik itu SD, MI maupun SMP, juga MAN maupun SMA sederajat. Untuk itu kami berpesan dari Satpus, moga nanti betul-betul kegiatan ini diikuti dengan baik. Kemudian yang kedua tentunya nanti pelaksanaannya di batu sekolah ini harapan kami tentunya nanti bisa berjalan dengan lancar. Dan sebenarnya menjaga itu lebih susah, Bapak Ibu sekalian, sehingga kami berharap kepada Bapak Ibu, para wisatawan yang ada di tingkat sekolah, mohon ini betul-betul diikuti dengan baik, dan tentunya nanti alat yang diberikan dari PT 6 buku ini oleh Pak Teguh Nur Hadi sarjana teknik ini tentunya nanti bermanfaat. Harapannya Bapak Ibu bahwa saat ini sudah tidak zamannya bahwa kita bawa buku kemana-mana yang tebal itu seberat itu, sehingga cukup dengan kita nanti men-scan di buku baca ya. Nah harapannya ini sangat simpel dan tentunya perlu perhatian dan perlu juga kerjasama yang baik antara admin, kemudian fasilitas sekolah yang ada, kemudian juga nanti dengan Satpus. Kami percaya pada Bapak Ibu semuanya yang mengikuti pelatihan hari ini, tentunya kita harus siap dengan kondisi saat ini, dengan perkembangan teknologi saat ini, sehingga insya Allah hubungan akan lebih baik, lebih semarak, dan harapannya hubungan akan lebih dunia. Itu saja yang saya sampaikan. Tentunya terima kasih Pak Kabid Perpus, juga Bapak Ibu semuanya yang mengikuti pelatihan admin perpustakaan hari ini, dengan mengucap basmalah bersama-sama kegiatan pelatihan admin perpustakaan digital saya nyatakan dibuka. Monggo kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Tentunya kami telah memberikan sambutan banyak hal yang bernapas. Kami secara pribadi mohon maaf yang saya ikhlas-ikhlasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sambutan dari Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen. Selanjutnya sambutan dari Direktur PT 6 Kubuku Indonesia. Beliau Bapak Teguh Nuryadi ST. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Kepala Bidang Perpustakaan Pak Birowo, Sekretaris Dinas Arpus, dan Bapak-bapak, Ibu-ibu admin perpustakaan sekolah di Kabupaten Kebumen yang masuk gelombang pertama ya. Kenapa gelombang pertama? Karena nantinya program dari Pak Sigit itu akan mengimplementasikan atau mendigitalisasi semua perpustakaan di sekolah di Kabupaten Kebumen. Saat ini sekolah-sekolah yang lain sedang berproses, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera selesai. Dan berbahagialah kepada bapak-bapak ibu semuanya yang sekolah-sekolah bapak ibu
mendapatkan yang pertama implementasi ini. Saat ini anak-anak kita itu lahir di dalam era digital ya. Mak Coer itu kenalnya udah handphone, sehingga mau nggak mau literasi pun harus masuk ke digital. Sesuai dengan programnya Pak Presiden Jokowi, program digitalisasi. Nah, nanti banyak fitur dari perpustakaan digital yang sudah diimplementasikan di sekolah Bapak Ibu akan diterangkan oleh rekan saya. Monggo dimanfaatkan sebaik-baiknya, selain dikulik sehingga nanti anak-anak kita bisa berliterasi digital, dan impact-nya adalah mereka menjadi anak-anak yang tangguh, yang tidak mudah termakan oleh hoax. Gitu. Gitu saja sambutan dari saya. Nanti banyak sekali fitur. Terus nanti kalau misalnya Bapak Ibu menghendaki buku-buku tambahan, ya nanti dihubungi saja ke admin kita PT 6 Kupu Buku Indonesia. Monggo dimulai acara selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak Teguh Nuryadi ST. Selanjutnya paparan dari PT 6 Kupu Buku Indonesia. Dipersilakan dari PT 6 Kupu Buku, Bapak. Baik, terima kasih Ibu. Oh, Ibu, maaf ya Kak. Oh ya, nggak apa-apa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Astri, perwakilan dari PT 6 Kupu Buku Indonesia. Di sini nanti saya akan memaparkan atau menjelaskan aplikasi perpustakaan digital yang mungkin dari sekolah-sekolah di sini sudah mendapatkan landing page untuk menginstal aplikasi perpustakaan digitalnya. Nah, mungkin nanti di sini kita sharing-sharing saja. Mungkin ada yang sudah melakukan pendaftaran yang sebelumnya, ataupun mungkin yang baru melakukan pendaftaran, ya. Nanti bisa tanya jawab. Mungkin nanti ada sesi tanya jawab, ya. Di sini nanti akan saya jelaskan mengenai aplikasinya dan juga back office-nya. Seperti itu. Nah, mungkin di sini saya langsung saja untuk memaparkan, untuk menampilkan materinya. Saya mungkin minta tolong dijadikan co-host, Ibu. Sudah, Ibu, dipersilakan. Tampilan saya apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah. Terima kasih. Ya, perkenalkan sebelumnya kami dari PT 6 Kupu Buku Indonesia, kami di sini merupakan pengembang dari aplikasi perpustakaan digital, ya, yang dimana nanti untuk perpustakaan digital itu dinamakan dengan nama sekolah ataupun nama perpustakaan digitalnya dan menggunakan logo perpustakaan atau logo sekolah, seperti itu. Nah, untuk saat ini PT 6 Kupu Buku Indonesia itu sudah bekerja sama, kurang lebihnya ada sekitar 7.000 mitra di seluruh Indonesia. Ya, di antaranya seperti ini tampilannya dengan nama perpustakaan digitalnya dan begitu pula dengan logonya. Seperti ini ya contohnya. Dan juga kita PT 6 Kupu Buku Indonesia itu bekerja sama dengan penerbit lokal maupun interlokal itu sekitar 500-an penerbit dengan berbagai judul seperti itu. Nah, ini beberapa
penerbit yang sudah bekerja sama dengan Kubuku itu secara legal. Nah, sekilas tentang aplikasi perpustakaan digitalnya, nanti kelebihannya di sini tanpa berlangganan, ya. Yang kedua itu berlaku selamanya, dan yang ketiga itu tidak ada batasan user ataupun pengguna. Nah, jadi seluruh siswa-siswi, baik guru maupun kepala sekolah maupun pendik, ya, itu bisa menjadi member di aplikasi perpustakaan digitalnya. Tidak ada batasan user, ya, tidak ada batasan pengguna. Jadi berapapun itu bisa langsung mendaftar ke aplikasi perpustakaan digitalnya. Dan juga untuk aplikasi perpustakaan digital ini gratis, tanpa biaya pemeliharaan, dan juga untuk pembuatan aplikasi ini juga gratis, ya. Jadi di sini untuk sekolah di Kabupaten Kebumen yang kloter pertama juga sudah kami buatkan, mungkin silakan bisa dicoba nantinya. Dan itu di dalam aplikasinya sudah ada e-book BSE atau Kemendikbud gratis juga dan bisa digunakan. Nah, nanti ketika sudah melakukan pendaftaran ataupun aplikasinya sudah jadi, nah nanti silakan dicari nama aplikasinya di Play Store. Jadi mohon maaf belum saya sampaikan, jadi untuk aplikasi ini nantinya bisa diakses di Android maupun di Windows, ya. Jadi bisa diinstal di laboratorium komputer di sekolahnya, ya, diinstal aplikasi versi Windows-nya. Nah, itu nanti mereka bisa langsung login aja untuk siswa-siswinya untuk baca buku di PC ataupun di laptop, seperti itu. Nah, kalau untuk di Play Store bisa langsung mencari nama aplikasi perpustakaan digital yang telah didaftarkan, seperti itu. Nah, contoh di sini, ini saya istilahnya sudah menginstal aplikasi perpustakaan digitalnya dengan nama Perpus Pintar, seperti itu. Nah, nanti ketika sudah diinstal ataupun di-download, kita diharuskan mendaftar terlebih dahulu untuk menjadi member. Ya, bagi yang belum menjadi member itu tidak bisa login ke aplikasinya. Seperti itu. Jadi nanti di sini akan ada tulisan belum punya akun, klik daftar di sini. Ya. Nah, setelah klik daftar di sini nanti mengisi registrasi seperti melengkapi nama lengkap, email yang aktif, dan mengisi password. Password itu minimalnya 8 karakter perpaduan angka dan huruf. Seperti itu. Yang mudah-mudah saja ya untuk passwordnya agar mudah diingat. Dan ketika sudah berhasil mendaftar, sudah melakukan registrasi, nanti akan di-approval oleh admin back office-nya. Dan ketika sudah di-approval, sudah ada notifikasi ke email, nah nanti user bisa login menggunakan email dan password yang sudah didaftarkan. Kurang lebih nanti tampilannya seperti ini di dalam aplikasi perpustakaan digitalnya. Nah, untuk aplikasi perpustakaan digital ini 24 jam bisa mengakses dari manapun dan kapanpun, ya, asalkan memang harus terkoneksi dengan internet. Ya, tentunya harus terkoneksi dengan internet. Nah, itu bisa mengakses kapanpun dan dimanapun tanpa harus ke gedung perpustakaan. Nah, untuk fitur-fiturnya apa aja? Untuk fitur aplikasi ini, yang pertama itu bisa melakukan pencarian kata, ya, dan juga nanti kami berikan fitur bisa mencoret-coret di dalam e-booknya, seperti nanti stabilo ataupun pensil, ya, itu bisa dilakukan coretan di dalam e-booknya, dan juga itu pun bisa dihapus. Sifatnya tidak
apa namanya selamanya akan ada di e-book ya. Kalau misalkan kita coret pakai pensil itu kan kalau di buku fisik pasti selamanya tetap akan ada dan tidak bisa dihapus. Nah, tapi kalau untuk buku digital ini bisa dihapus untuk coretannya dan juga nanti yang hanya bisa melihat itu dari sisi user aja. Untuk sisi user lain itu tidak bisa melihat coretan yang saya buat. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti akan saya tampilkan bagaimana fitur-fitur yang ada di aplikasi perpustakaan digital. Dan juga di sini kita berikan daftar pustaka ya, nanti ada di dalam di e-booknya itu kita berikan opsi-opsi untuk daftar pustaka. Dan juga kita berikan back office admin perpustakaan berbasis web ya. Kalau untuk back office ini dia tidak aplikasi ya, dia dibukanya di web. Disarankan menggunakan Google Chrome nantinya untuk akses back office-nya. Dan juga nanti akan ada banner ya. Jadi aplikasi perpustakaan digital ini tidak hanya sarana baca buku saja ya, tetapi juga bisa menjadi tempat informasi ya, tentunya nanti bisa di-upload di banner ataupun di berita ya, seperti itu. Dan yang terakhir ada susunan buku yang dinamakan dan itu dapat diatur oleh admin tentunya. Jadi kita ada rak-raknya ya berdasarkan kategori buku atau e-book yang dimana rak tersebut bisa di-setting namanya dan bisa diatur oleh admin back office-nya. Nah, untuk mengatur banner, berita, dan rak ini itu semua terdapat di back office perpustakaan digitalnya. Nah, kita masuk ke back office admin perpustakaan. Nah, untuk back office ini berbasis web yang dapat diakses oleh pustakawan dimanapun dan kapanpun ya. Untuk admin ini bisa lebih dari satu ya, bisa 2 atau 3. Nanti yang dibutuhkan itu hanya email dari adminnya saja jika ingin menambahkan. Nah, isinya apa aja? Isinya ini terdapat nanti total member ya, pembaca, buku yang terbaca, bahkan nanti terdapat statistik jam user membaca ya. Jadi bisa melihat aplikasi ini digunakan di jam berapa aja. Nah, itu nanti akan terlihat grafik-grafiknya atau diagramnya. Ya, nanti akan saya tampilkan setelah ini. Dan juga di back office ini bisa melihat buku yang dimiliki oleh sekolah ya, ada berapa jumlah bukunya, dan juga bisa melihat koleksi buku dan buku non koleksi ya. Dan juga di sini bisa melihat member ya. Jadi untuk mengapproval, untuk mengaktifkan calon member yang sudah berhasil mendaftar, itu nanti melihatnya melalui back office ya. Nantilah tugas admin di sini melihat pendaftaran member yang mungkin terus berjalan, nantinya ada yang mendaftar. Nah, itu bisa aktifkan melalui back office, atau mungkin jika ada siswa yang sudah lulus, yang sudah tamat untuk sekolah di sekolah Bapak Ibu, itu bisa dihapus membernya, atau bahkan jika ingin diperpanjang sebagai alumni pun tidak apa-apa. Nah, itu kami serahkan semua kepada admin back office-nya ya untuk member. Dan juga di sini nanti bisa mengatur aplikasi perpustakaan digitalnya ya, seperti tadi menambahkan atau mengganti banner, dan juga nanti bisa membuat berita, juga nanti bisa menentukan buku itu bisa dibaca berapa hari ya. Kalau yang dari sistem itu kami berikan peminjaman itu selama 7 hari, 7 hari peminjaman. Nah, tetapi kalau memang itu terlalu lama untuk peminjaman, itu nanti bisa diganti, bisa disetting oleh admin melalui back office. Seperti itu.
Dan yang terakhir nanti di sini ada report, kita cukup lumayan banyak reportnya, seperti nanti ada total baca, total pengunjung per hari, dan itu semua nanti bisa di-download di Excel ya. Jadi Bapak Ibu admin tidak perlu lagi menyusunnya secara manual. Nanti kami berikan akses untuk di-download di via Excel, bisa diedit-edit sedikit dan bisa langsung di print out-kan. Seperti itu. Berbagai jenis laporan kami sediakan untuk pustakawan ya. Istilahnya kami mempermudah untuk seperti total pengunjung, total per hari mendaftar, lalu buku apa saja yang dibaca hari itu. Nah, itu nanti akan terlihat di menu report di back office-nya. Nah, inilah isi dari menu report ya. Cukup lumayan banyak. Di sini ada total baca per konten ini per ebook ya maksudnya. Lalu per user juga, total buku, total member, total pengunjung per hari ya. Ini semua nantinya bisa di-download di via Excel ya. Jadi dia langsung masuk ke laptop ataupun komputer, bisa diedit-edit sedikit, ditata-tata sedikit, nanti bisa langsung di print out-kan. Seperti itu. Nah, beginilah tampilan dari back office-nya. Kurang lebihnya seperti ini ya. Di sebelah kiri di sini ada menu-menu yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh admin ya. Dan juga nanti di sini kurang lebihnya seperti ini tampilannya. Nanti akan saya paparkan juga back office-nya setelah materi ini. Nah, ini untuk link pendaftaran aplikasi perpustakaan digitalnya. Nah, mungkin itu untuk pemaparan dari saya. Nah, mungkin di sini nanti saya sedikit menampilkan aplikasi perpustakaan digitalnya dan begitu pula dengan fiturnya. Mohon ditunggu sebentar ya. Nah, di sini saya share screen landing page salah satu sekolah dari Kebumen ya, SMAN 1 Perembun mungkin hadir di acara Ya, pada hadir. pagi hari ini. Ada dari SMAN 1 Perembun. Hadir ya. Nah, beginilah kurang lebihnya tampilan dari landing page untuk menginstal aplikasi perpustakaan digitalnya. Nah, di sini nanti untuk menginstal aplikasinya baik di versi Windows ataupun di Play Store. Ya, ini kalau saya klik Android Play Store, ini nanti akan muncul seperti ini. Dia langsung menuju ke Play Store ataupun ke Google Play dengan nama sekolahnya. Ya, SMAN 1 Perembun ini sudah bisa diakses untuk aplikasi perpustakaan digitalnya. Silakan nanti mungkin dari sekolah SMAN Negeri 1 Perembun bisa menginstal aplikasi perpustakaan digitalnya baik di Play Store maupun di Windows. Ya, jadi setiap sekolah itu pasti tampilannya seperti ini. Ini merupakan rumah atau wadah untuk menginstal aplikasi perpustakaan digitalnya. Dan link ini pun nanti bisa di-share kepada siswa-siswi di sekolah seperti itu. Nah, ini akan saya share untuk aplikasi perpustakaan digitalnya ya. Ini sebagai contoh. Nah, di sini saya sudah share untuk aplikasi perpustakaan digitalnya. Yang pertama yang muncul itu nanti akan ada kata sambutan. Di sini saya diposisikan sebagai member di Perpus Pintar ya. Ini contoh. Nah, nanti di sini kalau untuk kata sambutan di sini ini bisa disetting juga. Mungkin nanti bisa ditambahkan kata sambutan dari kepala sekolah
ya, ataupun ditambahkan gambar gedung sekolah pun tidak menjadi masalah. Dan juga nanti ini ada kata sambutannya seperti ini, ya. Dan juga ini bisa di-close. Nanti yang tadi saya maksud untuk banner, nah nanti kurang lebihnya seperti ini. Banner ini bisa berganti-ganti ya, atau running banner seperti ini. Ini untuk men-settingnya ada di back office. Nah, misalkan dari sekolah ada pengumuman atau ada info, itu bisa di-upload di perpustakaan digitalnya dan dibannerkan seperti ini ada ukurannya sendiri ya, di back office itu nanti akan ada notifikasinya atau keterangannya seperti itu untuk ukurannya. Dan juga nanti kita di sini punya fitur-fitur seperti fitur berita. Berita juga nanti bisa melihat berita-berita dari mitranya buku yang ditampilkan secara internal ya, seperti ini. Ataupun nanti misalkan dari sekolah ingin beritanya ditampilkan secara internal aja, apa hanya untuk sekolahnya saja bisa, ataupun bisa di eksternal ditampilkan di seluruh mitra kami pun juga bisa seperti ini. Saya back. Oke, nah di sini nanti akan ada rak e-booknya berdasarkan kategori ya. Contoh di sini ada kategori novel, pustaka anak, bahasa dan sastra. Ini pun juga nanti bisa diganti lagi oleh admin untuk nama-nama raknya ya. Bisa di up and down kan, bisa ditaruh di paling atas, bisa ditaruh di paling bawah, atau di nomor 2 atau di nomor 3. Nah, itu nanti mengaturnya semua dari back office ya, baik nama rak maupun tata letak rak e-booknya seperti itu. Dan juga nanti di sini kita sebelum baca e-book itu bisa melihat detail e-booknya terlebih dahulu. Contoh, di sini saya akan buka e-booknya. Ya, di sini saya sudah membuka detail dari e-booknya. Ada cover, ada judul, penulis, penerbit, dan stok e-book. Nah, yang dimaksud stok e-book ini ada 53/53, yang dimana berarti satu judul ini terdapat 53 eksemplar yang dapat dibaca oleh 53 pengguna atau user secara bersamaan. Ya, jadi dia tergantung dari stok ataupun eksemplarnya. Misalkan ada stoknya itu 1/1, berarti satu judul itu hanya terdapat satu eksemplar yang dapat dibaca satu pengguna saja. Kurang lebihnya seperti itu ya sistemnya. Jadi kalau stoknya di sini 53, berarti nanti di sini bisa dibaca oleh user itu 53 user secara bersamaan ya. Nah, ini ketika dipinjam maupun dibaca, stoknya akan berkurang. Seperti itu. Nah, di sini juga nanti ada pilihan pinjam dan baca. Perbedaannya apa? Kalau untuk pinjam berarti ini e-booknya masuk ke dalam rak pinjam ya. Dapat kita pinjam selama 7 hari ya, tergantung dari masa pinjam yang disetting oleh admin. Nah, misalkan dari siswanya digitalnya itu nanti e-booknya akan kembali secara otomatis ketika masa pinjamnya sudah berakhir. Ya, jadi tidak perlu khawatir untuk e-book yang dipinjam itu ketika masa pinjamnya sudah berakhir, e-booknya akan kembali secara otomatis. Dan juga di sini ada pilihan untuk baca. Kalau baca di sini berarti hanya dibaca di tempat ya, tidak untuk dibawa pulang istilahnya, tidak untuk dipinjam ya. Jadi
hanya dibaca di tempat dalam waktu sekarang. Nah, misalkan dalam waktu 30 menit tidak ada aktivitas membaca, pun juga nanti e-booknya akan kembali ke rak dengan sendirinya atau secara otomatis, seperti itu. Nah, saya akan coba baca e-booknya ya di sini. Saya contohkan. Ya, mohon ditunggu sebentar. Ya, apakah sudah terlihat untuk share screen-annya? Ya, Sudah, Ibu. sudah. Saya membuka satu e-book ya, contoh. Di sini ada covernya yang pertama dengan judul Janji Karunia ya, seperti ini. Nah, jadi inilah saya membuka halaman reader ya, halaman untuk baca e-booknya. Yang dimana di sini nanti akan ada fitur-fitur yang dapat dimanfaatkan oleh user ya ataupun pengguna seperti itu. Yang pertama di sini untuk tampilannya kita bisa secara vertikal ya seperti ini. Untuk mengganti halamannya bisa di scroll ke bawah aja. Dan juga yang kedua nanti bisa tampilannya flipbook seperti ini atau dua halaman seperti ini. Pun ini bisa diperbesar ya jika terlihat kurang jelas ya, ini bisa diperbesar seperti ini. Untuk mengganti halamannya bisa diklik aja tanda panah di sebelah kanan seperti ini ya. Dan juga untuk e-book ini bisa di apa namanya di copy paste ya, di copy paste seperti ini. Ini saya klik seperti gambar icon di sini user. Ini saya Ctrl copy. Nah, ini nanti akan ada kesempatannya untuk menyalin ya. Jadi setiap e-book itu berbeda-beda. Ada yang 10 kali, ada yang 15 kali, itu tergantung dari isi e-booknya. Nah, ini saya klik salin ya, berhasil disalin. Ini akan saya pindahkan ke Word ya. Mohon tunggu sebentar. Ya, nah di sini ini nanti sudah lengkap dengan informasi e-booknya, ada judul, ada penulis, ada penerbit, tahun, halaman, dan bahkan nanti ada ISBN-nya, dan juga tadi di sini saya paragraf atau kalimat yang saya copy seperti ini. Ya, jadi lengkap dengan informasi e-booknya di saat kita mau menyalin dari isi e-booknya. Nah, untuk menyalin ini tadi hanya 10% dari isi e-booknya dan kesempatannya itu akan berbeda-beda di setiap e-book. Seperti itu ya. Dan juga di sini bisa melakukan pencarian kata di dalam kalimat. Contoh, saya mungkin mencari kata pepaya. Nah, di sebelah kiri layar, di sini nanti akan ada tampilannya ya. Dia akan terindeks kalimat yang mengandung kata pepaya seperti ini. Nah, bisa kita klik-klik aja dan langsung nanti menuju ke kalimat yang kita mau. Seperti itu. Ya. Dan juga di sini bisa melakukan coretan-coretan yang tadi sudah saya sampaikan. Bisa dilakukan coretan dengan stabilo atau highlighter di sini namanya ya, seperti ini.
dan juga bisa diberikan catatan, contoh seperti ini, ya, dan juga bisa dilakukan pencoretan di tengah kalimat, kurang lebihnya seperti ini. Dan juga yang terakhir di sini bisa dilakukan coretan dengan pensil ataupun pulpen. Ya. Dan untuk coretan ini tidak permanen ya, ini bisa dihapus oleh user ya, dan ini sifatnya juga privacy ya. Untuk coretan ini tidak akan bisa dilihat oleh orang lain atau user lain seperti itu. Nah, bagaimana cara menghapusnya? Ini tinggal diklik aja. Contohnya ini diklik ya, lalu diklik delete di sini. Nah, coretannya akan hilang. Ya, ini diklik delete, coretannya akan hilang. Oke, dan juga yang terakhir di sini bisa memilih daftar pustaka ya. Kita sediakan ini untuk melihat daftar pustakanya di berbagai gaya ya atau opsi. Di sini biasanya kalau yang sering dipakai itu Cicego ya. Ini klik OK. Dan seperti inilah tampilannya, bisa langsung disalin, nanti bisa langsung di copy paste di Word ataupun di catatan, seperti itu. Nah, mungkin begitu untuk fitur-fitur yang ada di aplikasi perpustakaan digitalnya. Nanti di sini juga akan saya paparkan sedikit tentang back office-nya. Nah, kalau untuk back office di sini berbasis web ya, jadi dia tidak aplikasi, jadi membukanya di sini disarankan menggunakan Google Chrome ataupun Mozilla, silakan. Nah, nanti mengaksesnya di link kubuku.id/newpurpose/login ya, seperti itu. Nah, untuk login ke back office ini nanti menggunakan email dan sandi dari Kubuku yang akan kami berikan. Untuk sekolah itu berbeda-beda tentunya email dan passwordnya ya. Contoh di sini nanti saya menggunakan back office dari SMAN 1 Prembun ya tadi. Mohon ditunggu sebentar. Ya, nah di sini saya sudah login ke back office SMAN 1 Prembun ya, dan di mana kurang lebihnya tampilannya seperti ini di menu dashboard ya, di sebelah kiri ini cukup lumayan banyak menunya, Bapak Ibu bisa dilihat seperti ini. Dan juga ketika saya scroll ke bawah, ini nanti akan ada grafik-grafiknya seperti ini ya, dari jumlah buku yang dibaca, pengunjung per hari, pendaftar per hari ya, bahkan nanti bisa melihat jam baca terbanyak itu di jam berapa, seperti itu ya. Ini masih kosong ya, masih belum ada untuk pelaporan-pelaporannya. Dan juga di sini nanti ada menu-menu yang istilahnya dapat melihat report-report yang ada di aplikasi perpustakaan digitalnya. Di sini ada menu buku. Menu buku ini bisa melihat jumlah buku yang ada di aplikasi itu ada berapa sih. Nah, ini bisa dilihat di sini ya, di buku koleksi. Kalau untuk buku non koleksi di sini untuk buku yang belum dimiliki ya, misalkan ingin menambahkan, silakan nanti bisa melihat katalognya di menu
di menu buku non koleksi seperti itu. Dan juga nanti di sini ada anggota perpus. Anggota perpus ini di sini ada menu belum aktif, aktif, habis masa aktif. Ya, kalau untuk belum aktif nanti silakan bisa diaktifkan atau di-approvalkan untuk calon member yang sudah berhasil mendaftar. Dan juga nanti kalau untuk aktif, nah di sini nanti bisa melihat jumlah datanya, ada berapa member yang sudah berhasil mendaftar, dan juga nanti kalau untuk habis masa aktif, ketika memang masa membernya itu sudah habis, itu bisa dihapus maupun diperpanjang oleh admin. Ya, jadi itu kami serahkan semua kepada admin, mau dihapus ataupun diperpanjang ya silakan seperti itu. Dan juga di sini nanti ada menu aplikasi yang dimana yang tadi sudah saya sampaikan bisa mengatur banner, ya kurang lebihnya seperti ini, bisa menambahkan banner ya. Di sini sudah ada ukurannya, disesuaikan saja. Nanti sudah sesuai bisa langsung di-upload dan di-save. Nanti akan muncullah di aplikasi perpustakaan digitalnya. Dia di setiap device berbeda-beda ya. Untuk bannernya ada PC, Android maupun iOS seperti itu. Dan juga ada menu berita ya, menu berita di sini nanti tinggal dibuat, di-upload, ada judul, ada redaksinya, ada bisa ditambahkan gambar, tanggal tayang, beritanya dipilih mau dibuat umum ataupun internal aja ya. Tergantung dari kebijakan sekolah. Setelah itu nanti add to review. Kenapa add to review? Karena harus di-review atau di-approval oleh adminnya Kubuku. Seperti itu. Dan mungkin ini untuk report cukup lumayan banyak ya menunya. Di sini lengkap sekali. Ada total baca, ada total buku, laporan peminjaman. Ini semua bisa di-download via Excel, seperti itu. Dan yang terakhir di sini menu setting, Bapak Ibu bisa men-setting masa buku yang dipinjam dan jumlah buku yang dapat dipinjam, ya. Dan juga untuk member masa aktifnya bisa ditentukan juga, ya, mau berapa tahun nanti dirubah saja, setelah itu diklik update, nah otomatis dia sistemnya akan berubah seperti itu. Nah, mungkin begitulah pemaparan dari saya, baik aplikasi perpustakaan digital dan back office-nya. Jika ada pertanyaan, silakan nanti kita share sama-sama ya. Saya kembalikan ke moderator, silakan. Baik, terima kasih Ibu Astri atas pemaparan yang luar biasa. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab, Bapak Ibu. Dipersilakan untuk yang ingin bertanya. Kita buka tiga penanya dulu, Ge. Ada Mbak Luciana. J, siap Mbak Lin. Silakan, Ge, Mbak Lucy. Mohon izin bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Luciana dari Perpustakaan Gempita SD Negeri Bandiorong. Kepada narasumber tadi Mbak Astri, izin bertanya Mbak Astri, nanti Kubuku bisa memfasilitasi semacam ini dengan perpustakaan kami seperti itu. Jadi ada MOU tersendiri antara perpustakaan kami dan Kubuku seperti itu. Terus pertanyaan yang kedua, apakah member yang ingin mengakses perpustakaan kami nantinya itu harus menginstal aplikasi di Play Store Kubuku atau hanya bisa langsung bisa mengeklik link yang sudah ada seperti itu, Kak. Terus pertanyaannya ketiga ini, apakah bisa menambahkan koleksi
e-book perpustakaan kami di aplikasi buku. Terima kasih atas Baik, kesempatan. Mbak. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Mbak Luciana, videonya nggak bisa on ya? Nah, ini kan jadi kelihatan cantiknya gitu loh. Untuk Mbak Lina, yang pertama tadi pertanyaannya seperti apa, nggih? apakah buku bisa memfasilitasi MOU dengan perpustakaan sekolah yang sudah masuk menjadi perpustakaan digital itu, Mbak Lina? Oh, MOU kerjasama nggih langsung dari perpustakaan sekolah ke PT Kubuku, 6 Kubuku ini. Ya. Yang kedua, apakah member harus install aplikasi ini? Ya. Atau langsung. Dan yang ketiga, bagaimana? Oh iya, langsung klik link. Dan yang ketiga, bagaimana sekolah kita, gitu ya? Oke, apakah bisa menambahkan koleksi e-book yang sudah ada? Oke. Terima kasih Mbak Luciana atas pertanyaannya. Sama Mbak Lina. Persilakan pada saya manggilnya kakak aja, kayaknya masih muda ini, Kak Astri. Ya, Ibu. Oke, baik. Saya mungkin langsung menjawab. Ibu Luciana dari sekolah mana? Dari SDN Banioro, Kak. Saya menjawab untuk pertanyaan yang pertama, apakah dari kubu nanti untuk mendapatkan MOU gitu ya dari kubuku untuk sekolah. Nah, ini saya belum bisa menjawab. Nanti Pak Teguh mungkin nanti bisa menambahkan untuk MOU sekolah bagaimana. Yang kedua, saya menjawab apakah nanti dari sisi user menginstal aplikasinya bagaimana, seperti itu ya. Nah, jadi begini Ibu, untuk dari sisi user itu diharuskan memang harus menginstal aplikasinya ya, baik di versi Windows maupun di versi Android. Nah, nanti link yang bisa di-sharekan atau dibagikan oleh siswa-siswi itu nanti akan ada landing page yang tadi sudah saya tampilkan. Contohnya tadi saya menggunakan landing page dari SMAN 1 Perembun. Nah, nanti di setiap sekolah itu tentunya berbeda-beda landing page-nya, nama landing page-nya, dan ini merupakan rumah ataupun wadah untuk menginstal aplikasinya. Nah, nanti Ibu Luciana akan mendapatkan link landing page tersebut dan bisa disebarluaskan atau dibagikan oleh siswa-siswi untuk menginstal aplikasinya. Seperti itu, Ibu. Atau mungkin Ibu Luciana bisa langsung membuat link yang langsung menuju ke Play Store. Seperti ini. Ini kan ada linknya ya. Ini bisa diambil, bisa di-sharekan juga kepada siswa-siswinya untuk mereka bisa install di handphone mereka tanpa harus siswa-siswinya mencari di Play Store. Seperti itu. Nah, sistemnya memang untuk aplikasi ini harus diinstal di device masing-masing. Seperti itu mungkin. Nanti bisa disanggah kalau mungkin jawaban saya belum masuk ya. Nah, yang ketiga, apakah e-book yang sudah dipunyai sekolah bisa dimasukkan ke aplikasi perpustakaan digital ini? Nah, untuk e-book yang sudah dipunyai ini sebelumnya sudah diterbitkan oleh penerbit atau belum, Ibu? Sudah, Kak.
Baik. Nah, jikalau memang sudah kami belum bisa menerima Ibu, kami harus istilahnya apa ya, meminta izin terlebih dahulu oleh penerbitnya. Karena takutnya nanti kalau kita mengupload e-book tersebut, kita nanti akan kena copyright ya ataupun pelanggaran seperti itu. Nah, jadi kita harus minta izinnya terlebih dahulu kepada penerbitnya atau dari Kubuku meminta kerjasama oleh penerbitnya. Kurang lebihnya seperti itu Ibu Luciana. Nah, untuk MOU saya belum bisa menjawab, nanti mungkin bisa dijawab oleh Bapak Teguh bagaimana MOU atau fasilitas MOU kepada sekolah dari Kubuku. Seperti itu. Terima kasih Kak Astri. Baik, bagaimana Ibu Luciana, sudah cukup jelas? Sudah Kak, sudah. Terima kasih Ya, banyak. terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, mungkin dari Bapak Teguh bisa menambahkan. Baik, untuk MOU itu nanti MOU antara PT 6 Kubuku Indonesia dengan Disarpus Kebumen dan nanti diturunkan dengan MOU sekolah gitu. MOU-nya nanti seperti itu. Oh ya, baik. Terima kasih Bapak. Ya, sudah cukup jelas ya Ibu Luciana. Selanjutnya, teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, di kolom komentar sudah ada dari Perpustakaan Habibie SMA Negeri 1 Kebumen. Saya bacakan, mohon izin. Terkait dengan Kebumen yang sedang mengembangkan geopark, apakah di Kubuku ini ada koleksi khusus terkait geopark? Soalnya sepengetahuan saya yang minim ini, koleksi terkait geopark ini belum terlalu banyak. Lalu, apakah pada aplikasi Kubuku di setiap sekolah itu, koleksi awal yang diberikan itu semuanya sama? Seperti itu, Kak Astri. Bisa dijawab? Baik. Oke, dari SMA N1 Kebumen, ini sudah pakai Kubuku ya. Perpustakaan Habibie ini sudah daftar, sudah mitra lama ini Kebumen. Ya, jadi pertanyaannya, apakah di buku ini ada koleksi khusus terkait geopark? Oke, nah jadi begini, Bapak Min dari SMA 1 Kebumen nanti bisa melihat di katalog kami ya untuk buku mengenai geopark seperti itu. Nah, tentunya kita setiap harinya itu ada penambahan e-book ya dari bermacam kategori untuk sampai saat ini pun kita juga sudah bekerja sama, diantaranya ada sekitar 500 penerbit dan ada sekitar 70 ribuan judul. Nah, nanti untuk kategori yang dimaksud tadi, Bapak bisa mencarinya di buku non-koleksi ya. Kalau Bapak masih membuka back office-nya, silakan nanti mengunjungi koleksi buku dan pilih yang non-koleksi. Seperti itu. Nah, nanti itu bisa di-download di via Excel. Nanti ketika sudah di-download, itu Bapak bisa di-search aja di Excel, dicari tentang geopark. Seperti itu. Dan juga ada pertanyaan kedua, apakah pada aplikasi Kubuku di setiap sekolah itu koleksi awal yang diberikan itu semuanya sama? Betul, semuanya sama karena itu e-book yang diberikan kita dari Kemendikbud ya, sesuai dengan jenjang sekolahnya. Jadi istilahnya kita dapat akses untuk izin buku BSE dari Kemendikbud ataupun dari Kemenak itu sesuai dengan jenjang sekolahnya. Itu mendapatkan satu judul 50 eksemplar. Dan tentunya pasti setiap jenjangnya berbeda-beda ya untuk buku bacaan maupun buku kurikulum merdekanya. Seperti itu, Bapak. Dari SMAN 1 Kebumen.
Ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Oh ya, ini dari kolom komentar lagi. Dari SMK Negeri 1 Gombong, mohon izin saya bacakan. Apakah bisa merubah nama aplikasi disesuaikan dengan nama perpustakaan masing-masing sekolah? Kalau bisa, bagaimana caranya? Terima kasih. Demikian Kak Astri, bisa dijawab. Oke, baik Ibu, terima kasih. Dari SMKN 1 Gombong, apakah bisa merubah nama aplikasi sesuai dengan nama perpustakaan? Tentunya bisa, tetapi nanti kalau untuk perubahan nama aplikasi, kita membutuhkan waktu live itu sekitar 7 hari. Ya, jadi bisa, tetapi dipastikan lagi eh, nama dari aplikasi perpustakaan digitalnya atau nama perpustakaannya agar nanti ke depannya tidak akan ada lagi untuk pergantian nama baru seperti itu. Karena untuk prosesnya itu kita juga membutuhkan waktu sekitar 7 hari sampai 10 harian ya, karena kita perlu upload lagi ke Google seperti itu Bapak Ibu dari SMKN 1 Gombong. Dan juga kalau untuk nama aplikasi itu maksimalnya 30 karakter ya. Itu sudah dihitung dengan spasi ya. Kalau lebih dari 30 karakter itu nanti namanya akan terpotong. Seperti itu. Baik, terima kasih. Sepertinya sudah cukup jelas ya, teman-teman. Ada yang ingin bertanya lagi? Dari Bapak Manisman, SMP Negeri 1 Gombong. Bagaimana cara menambah koleksi? Mungkin ini apabila ingin menambah koleksi yang lain lagi. Oke, baik. Dari Bapak Manisman SMPN 1 Gombong ya. Untuk menambahkan koleksi, nanti Bapak bisa mendapatkan katalognya dari back office. Nah, silakan nanti dipilih ya sesuai dengan kebutuhan sekolah. Nanti bisa dikirimkan ke Kubuku ataupun nanti ke distributor karena memang untuk pembelian kita tidak langsung dengan Kubuku ya, ada rekanan istilahnya seperti itu yang sudah kerjasama dengan Kubuku seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu Bapak Manisman. Ibu Luciana juga ini ada direct ke saya karena ini masih pendaftaran. Bagaimana kalau penentuan nama di aplikasi ditulis dan dikirim ulang? Oke, baik Bu, mungkin Bapak Ibu ini kalau ada memang yang ingin merubah nama aplikasinya, nanti bisa menghubungi saya ya, ataupun nanti saya berikan nomor saya ke kolom chat, mungkin boleh ya. Kalau Boleh, ada kendala ataupun nanti cara penggunaannya masih belum paham, hubungi saya. Nomor saya kirim ke kolom chat. Oke, mungkin seperti ini Kak Astri. Jadi kita kan ada grup khusus admin perpustakaan digital. Mungkin nanti kita bisa joinkan Kak Astri saja, Kak, Iya, boleh Ibu. ke grup WA kita. Boleh, silakan nanti. Atau bisa langsung japri ke saya juga boleh, Iya. silakan.
Baik, untuk kontaknya sudah ada di kolom chat ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, nomor saya sudah saya kirim ke kolom chat, Bapak Ibu. Silakan nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut, boleh WA ke nomor saya. Untuk Ibu Luciana nanti boleh kalau misalkan ada perubahan nama dan juga dari SMKN 1 Gombong, jika ingin ada perubahan nama, boleh nanti bisa request ke saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, teman-teman ada yang ingin tanya kembali, dipersilakan. Mbak Lina. Ya, monggo, Bu Luciana. Mohon izin bertanya dulu, karena saya pribadi kan ya ini masih untuk kita kan harus penyesuaian. Jadi harapan saya pribadi ada semacam video tutorial atau kalau tidak ada video tutorial diagendakan dari Pusda untuk memfasilitasi kita praktik bersama seperti itu Mbak Lina. Nanti bisa dipandu Astri dari Zoom. Mungkin seperti itu biar teman-teman nanti lebih paham dalam penggunaan aplikasi ini. Seperti itu. Harapan kami seperti itu, Mbak. Terima kasih sebelumnya. Matur nuwun. Ada manual book atau panduan aplikasinya yang bisa saya share nanti ya. Mungkin nanti ketika saya masuk grup atau langsung kirimkan nanti untuk manual panduan aplikasi perpustakaan digitalnya. Itu baik dari sisi back office itu ada panduan aplikasinya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Nanti kita bisa join grup WA ya, Bu As. Baik. Ada lagi teman-teman, dipersilakan. Baik, Kak Asri sepertinya sudah kami joinkan di grup WA. Okay. Ya, baik. Terima kasih, Ibu Lina. Baik, terima kasih untuk narasumber kita, Kak Astri dan teman-teman. Mungkin sudah cukup jelas, jadi tidak ada yang bertanya lagi, Kak. Nah, nanti karena Kak Astri sudah bergabung di grup WA, jadi kita bisa komunikasi lebih instan ya, Kak. Mohon bantuannya. Boleh. Ya, baik Ibu. Nanti silakan bisa sharing kita di grup atau bisa japri ya kalau memang malu di grup ya jika ingin bertanya tidak apa-apa. Setelah itu nanti akan juga saya kirimkan panduannya untuk penggunaan aplikasinya. Silakan nanti bisa dipelajari lebih lanjut seperti itu.
Terima kasih mungkin dari pemaparan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu admin perpustakaan dan juga nanti bisa membantu siswa-siswi di sekolah dalam menambah wawasan ataupun ilmu literasi. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Astri atas waktunya, juga teman-teman pustakawan yang telah hadir. Mungkin dari kami juga cukup. Nanti komunikasi kita bisa lanjutkan di WA. Dan kemudian untuk sertifikat dalam kegiatan hari ini, nanti Bapak Ibu mendapat sertifikat dan nanti akan di-share di grup WA admin.